dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye dung tong dung tong dung tong dung tong tenenenonet aye. Jadi Apa? cerita tadi siang, bener-bener tadi siang, baru Kenapa? tadi siang. Kenapa lu? Aku sempat nge-tweet juga. Jadi gak tahu ya, kan gue baru balik dari Jakarta nih. Terus habis itu pas nyampe rumah tadi tuh nggak hujan, ya Ya. kan? Nggak hujan. Nah pas jam 2 atau jam 1 setengah 2-an deh, lupa gue. Hujan kan tuh, deres kan Ya, deres. tuh, deres gitu kan. Nah terus kan kalau gue hujan sambil nonton YouTube atau Netflix, Netflix gitu kan biasanya gue pakai speaker Bluetooth kan. Ya. Nah, ini nggak pakai gitu, lagi Hujan. nggak pakai. Terus Di abis tembok. ini gue senderan di tembok nih, gue senderan di tembok sambil Ya. nonton. Tuh, guys, temboknya ada tuh, guys. Hujan itu emang beneran deras banget Iya, iya, gitu. iya. Iya. Sambil nungguin air kan. Nah, pas hujannya brus 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 gitu. Terus tapi ada suara nangis nih, suara nangis, beneran suara nangis. Tapi nangisnya cuma per 5 detik. Karena nangisnya bunyinya tuh sampai 5 kali. Jadi karena gue orangnya iseng ya kan, jadi gue hitungin tuh dia nangis gue denger suara nangis tuh berapa detik gitu. Dan itu beneran 5 detik. Yang pertama gue nggak nanggepin karena gue pikir dari sebelah kan, dari tetangga. Ternyata enggak. Kalau dari tetangga nggak mungkin, maksudnya nangisnya tuh nggak sekencang itu gitu, maksudnya nggak kenceng banget. Nah yang ketiga, pokoknya yang pertama yang kedua tuh gue kayak mengabaikan gitu kan, karena gue lagi fokus nonton film, jadi gue tidak memperdulikan. Tapi kok makin kesini kayak Bangsat, makin suara jelas. notif WA, kaget gue. Kocak. Beli ya Allah, apa ngakak banget dah lu, kocak. Terus udah kayak gitu dah ya, pas ketiga kok makin kencang, gue matiin dulu nih filmnya. Gue pikir dari film, tapi adegannya lagi nggak nangis-nangis. Nah, yang ketiga nangisnya tuh cuma Kayaknya gue tahu tuh dari mana. Aduh. Gue udah males nih. Kalau ampe gitu. Pertama tuh, yang ketiga kali, pokoknya gue denger, terus saking kesini kayak nangisnya makin kayak jadi gitu, kayak orang nangis, tapi cuman bentar gitu, 5 detik doang karena gue hitungin. Nah, tapi kedengeran gitu nangis. Terus udah kayak gitu, gue nyalain speaker Bluetooth gue, volumenya gue fullin dari HP, gue setel tuh film. Bodoh amat gue dengerin lagi. Gue kayak, oke, gue bilang udah siang-siang, hujan-hujan, lagi adem, kan harusnya pada tidur ya. Nangis, ngapain? Lu mau ngapain, nangis? Ya. Nah itu tuh, Ya udah. tuh contohnya tuh, ya kan? Kalian yang menyaksikan. Gue temenan sama Bu Silvi, sama Melsi ini udah mau berapa tahun lah, lama. Kalian yang baru nonton kan nih. Mantap. Ya terserah ya kak. Kan gimana ya? Ada orang yang percaya kayak tadi tuh, beberapa orang rumahnya Bu Silvi kan ada yang nggak percaya dan ada juga yang percaya. Itu balik lagi, terserah kalian, tapi itu ada buktinya ya. Terserah itu kepercayaan kalian masing-masing, gue mah menyerahkan kepada kalian. Kalau gue sendiri ya, yang sebagai temannya mereka ya gimana, karena memang mereka sering gitu dan cerita gitu, dan apa ya, banyak juga gitu kejadian-kejadian yang memang akhirnya gue juga mendapatkan cerita itu dari orang gitu. Iya tahu di sini tuh ada, iya tahu di sini tuh ada, jadi ya valid gitu. Gimana ya, ya Allah.
Jadi sampai ya Allah, gue masih speechless banget nih sama cerita-cerita di episode ini. Wah, kalian kalian mantap banget. Karena gini, kalau kali apa ya, beberapa dari episode sebelumnya gue banyak dapat DM, gue banyak dapat WhatsApp gitu kan. Episodenya serem tapi ke belakang malah ngakak gitu kan. Gue yakin lu nonton episode ini nggak ada ngakak-ngakaknya, lu yakin gue? Percaya yang Yakin ini yakin gue. Lu nonton episode ini nggak ada ngakak-ngakaknya, yakin gue. Wah, gue kayak gini. Salah satu contohnya gini. Ini terjadi pas waktu ke Jogja. Jadi ini pas balik dari, pokoknya ini arah balik, ini ke destinasi terakhir gitu dari di Jati Jajar. Gua di angkatan gua, enggak di angkatan gua sih, di kelas gue itu penanggung jawab dokumentasi. Ya penanggung jawab semuanya juga sih, karena sekaligus jadi TL ya kan. Masih ada fotonya, coy. Jadi gini guys, apa tuh? Apa? kalau tadi Melsi ngomongin perpisahan di Prambanan, gue nggak mau kalah. Gue mah orangnya nggak pernah mau ngalah. Nggak. Gue juga Apa punya ini? Mel. Gue kasih tahu sama lu. Ya nggak tahu sih, tapi kayaknya sereman cerita Melsi sih. Jadi gini. Wah. Dia kan ceritanya dia kan gue karena gue bisa punya kamera. Ini gue bongkar ya. Yeah. Gue akhirnya memaksakan diri bukan memaksakan, emang gue udah lama sebenarnya pengen beli kamera gitu. Walaupun yang versi murah-murah aja gitu. Enggak sih, Itu- enggak percaya gue kalau murah. Nggak, Murah. Itu beneran murah. Soalnya konsultasi harganya sama gue. Itu paling murah ya, Dli. Iya. Dari Nah, itu option gue- yang ditawarin sama gue, ibu ngambil yang paling low budget. Tapi itu udah Budget aja karena Takut dipakai. iya, satu yang itu, yang kedua toh ntar yang megang bukan cuma gue gitu kan. Kalau gue udah punya barang mahal, biasanya gue nggak ngizinin orang lain buat megang gitu. Gue bilang ya udah, toh akan dipakai buat buat foto buku tahunan ya. Iya. Nah, gue belilah gitu kan. Terus gue bilang gini, gue nggak mau megang, gue pokoknya pakai pas lagi foto BTS aja gitu. Nah sisanya dia dong yang megang, dialah yang megang, dialah yang foto-foto. Silahkan bang, diteruskan. Jadi Apa nih? melanjutkan ceritanya Bu Silvi gitu kan. Memang jadi gue berasa gue yang dibeliin kamera, padahal yang punya siapa gitu. Ih, Karena- itu di belakangku kenapa? Kenapa? Ini. Nah, Kayak gitu pengen bikin lu takut, ntar tiba-tiba pintu kedobrak, bak. Kayak pucak Melsi pucak. ya ada yang lanjutin. Jadi memang selama 4 hari di Jogja itu jangankan dari berangkat, dari sehari sebelum berangkat ini itu kamera udah di gua dong kayaknya ya, apa lupa gue Enggak, gue yang bawa. Pagi, Enak aja lo, sorry, gue pagi. yang bawa. Jadi pagi itu baru dikasih Hard kamera. aja. Hari pertama berjalan lancar, hari kedua berjalan lancar, hari ketiga pada saat mau pulang, jadi kita nyampe Jati Jajar itu besokan paginya gitu, hari keempat gitu. Nah, Nah, Bu Silvi memutuskan untuk tidak naik ke atas. Jadi posisinya gini iya, guys, Jati Jajar itu parkirannya di bawah, jadi goanya tuh di atas gitu, jadi kita harus naik tangga gitulah. Nah, Bu Silvi memutuskan di bawah gitu kan, nggak naik karena memang kondisinya capek gue banget. naik, Enggak, ibu gue nggak naik, Tapi gue nggak sampai masuk. goa. Iya, tapi nggak masuk kan. Ih, sampai goa, gue masuk, tapi gue nggak turun, Oh, iya, turun yang di dalam goa itu. Iya, di atas doang. Jadi goanya tuh naik dulu, ada tangga, terus nyampe pintu goanya turun lagi gitu kan. Ya pokoknya kalian searching aja lah goa Jati Jajar kayak gimana. Nah, jadi yang turun ke dalam goanya itu gue dan teman sekelas. Dan itu pun Anak-anak. nggak semuanya ikut gitu kan. Jadi gua itu
gua bareng sama rombongan laki-laki gitu kan, jelas dong. Maksudnya ya awalnya foto-foto berjalan dengan lancar itu kan, kita foto-foto, kalau nggak salah ada patung ya di Jatijajar tuh kalau nggak salah deh, ada patung. Ya, emang patung-patung. Ada batu-batuan gitu lah, gue nggak ngerti lah, kalian yang belajar geografi ngerti lah pasti lah, gue nggak ngerti itu batu apaan. Terus ada kayak jembatan gitu kan, yang sampingnya bawah kayak gitulah gitu. Nah itu foto di bawah di yang samping, ada foto wayang-wayang gitu ya. iya di Iya nggak samping bukan, entah wayang entah patung gue lupa, pokoknya itu ada kita lagi foto dengan si benda itu gitu kan. Dan hasil fotonya blur. Satu ngeblur, yang satu kelihatannya jauh banget. Iya. Yang satu nggak jadi. Iya. Jadi ada tiga foto di spot yang deket-deketan. Iya. Tapi yang satu itu gue bilang gini, Dili ini foto jauh amat. Ibu, itu saya ngambilnya jauh deket banget loh Bu, orang nggak ada 1 meter nggak ada 1 meter deh bilang gitu. Nah lo lihat deh nih, ini jarak jauh, gue bilang gitu kan, ini foto jarak jauh banget. Enggak Bu gitu, gue udah nyengir tuh, lo nggak permisi ya tadi ya, gue bilang gitu. Nggak tanya, lo nggak permisi ya tadi ya? Enggak sih, orang cuma main-main foto-foto aja. Oh ya udah, gue bilang gitu. Ya kan gue pikir, ya memang gue tahu itu kondisinya sedang di goa gitu kan. Ya gue pikir ya sah-sah aja kita nge-foto atau gimana gitu kan, karena izin. Iya, karena Bu Silvi juga kan nggak ngomong, soalnya waktu di apa Bu, yang pertama Bu, yang goa pertama Bu, apa Bu? Yang mana? Yang depan. Kita kan ke 2 goa ya. Yang hari pertama itu apa? Hari pertama. Iya, yang kita pakai ban. Oh, Pindul. Nah, waktu di Pindul itu Bu Silvi menyampaikan pesan dan kesan kepada kita. Di dalam goa jangan begini begitu. Nah di Jatijajar Bu Silvi tidak ngomong apa-apa. Sudah, saya pikir lupa gue. Ya sudah, saya pikir karena gue pikir kan karena gue ngikut ke atas, jadi gue pikir nggak ada masalah gitu. Iya, dan saya pikir juga aman sentosa gitu kan. Dan ternyata ya ada kejadian itu gitu. Dan emang apa ya? Ya mungkin kalian berpikir itu mah emang nyeting aja, belum pas atau gimana. Enggak. Gue sebagai orang yang dibilang paham banget sama kamera juga enggak, dibilang awam banget sama kamera juga enggak gitu, ya in the middle. Dan gue tahu persis posisi waktu gue moto saat itu tuh, gue tahu persis gimana kondisinya gitu. Jadi ngeblur dan jauh itu tidak mungkin terjadi seharusnya begitu loh. Iya. Itu bener-bener kayak deket banget gitu, kayak ya lebih ada 2 langkah doang gue motoin itu temen gue gitu, nggak mungkin banget gitu. Itu yang ada di Jatijajar. Gimana, nggak lebih serem dari Melsi kan? Iya jelas enggak. Karena emang kayak yang kalau di angkatan gua waktu pas perpisahan itu aman-aman aja, tentram, karena memang anak-anaknya mau dibilangin gitu. Iya, nggak banyak rese. Iya gitu. Dan nggak Ya itu gua rese juga sih kok. Dan banyak anak-anak angkatan gua tuh dan banyak yang takut juga kan, maksudnya mereka juga nggak berani macam-macam lah. Itu guys. Udah kayaknya kalau gue emang anak-anaknya barbar aja pada.
Iya. Dan kayaknya Kalau emang, angkatannya Mel sih beda. dan kayaknya emang banyak juga kejadian waktu di angkatan lu kan, mau itu di sekolah, mau itu di P2AB kayak gini ceritain gitu. Banyak juga gitu. Enggak, kalau P2AB yang paling horor mah angkatan kelima. Angkatan keempat sama angkatan kelima. Pokoknya di daerah Jawa Barat itulah. Di daerah Jawa Barat. Yes, I see. Kalau yang angkatan keempat beda ya. Angkatan keempat itu kita ada di pinggir jalan gitulah. Dan itu Lalu angkatan keempat itu siapa ya? Ada. yang jadi guru lo. Di sensor ya. Oh, Sensor ya. iya, tahu. Nah, iya. Disebut gila. Kan disensor ntar. Disensor. Ntar disensor. Iya. Nah, Ya, kalau yang gini aja dia tuh, itu kita sebut semua nama guru biar nanti dia ribet itu. dia motongnya puyeng. Langsung pip. Nah, yang mana da- nih angkatan kelima daerahnya. keempat? Kalau angkatan kelima itu bener-bener yang kan jadi gini, kalau angkatan 1, 2, 3, 4 itu sampai angkatan kelima itu kita P2AB itu 3 hari 2 malam. Ntar mau ngambil 3 hari 2 malam. Jadi kita berangkat Kamis, Jumat, Sabtu baru pulang. Nah, karena kita ketemu Kamis malam Jumat, nah itu biasanya finalnya di situ gitu loh. Yang benar-benar kita jurit malam tuh adanya di situ gitu kan. Besoknya tinggal pelantikan gitu. Nah, di waktu yang angkatan 5 itu kan kita nginepnya kayak di camp gitu kan. Yep. Kayak di camp gitu. Nah, itu mulai dari turun dari mobil tentara itu gue udah berasa udah nggak enak kan. Gue bilang kok nggak enak banget sih suasananya, gue bilang gitu. Terus belakang parkiran mobil itu kayak jurang gitu loh, kayak ada jurang gitu ke bawah. Nah itu gue lihat udah apa sih, pohon-pohonnya tuh udah bunyi kresek gitu kan. Gue bilang aduh dia udah keluar, gue bilang gitu. Padahal tuh siang loh. Aduh dia udah keluar semua, gue bilang gitu. Terus naik ke atas, jadi campnya kita tuh adanya di atas. Nah naik ke atas pun itu di tengah perjalanan udah ada yang nyerang. Gue langsung udah ada yang kesurupan. Gue bilang udah naik, gue belakangan gitu. Gue belakangan deh, gue bilang gitu. Mereka gue dorong buat naik semua ke atas, sudah nyampe ke atas, ada yang digendong, ada yang dibopong, pokoknya ada yang ditandu segala macam lah. Naik ke atas, begitu sampai di atas, gue lihat, gue langsung gini, di situ, gue langsung, gue kayak orang gila gitu, di situ ada, lah, gue bilang gitu, terus gue udah diem aja kan, gue bilang gini, yaudah yuk kita ke tempat guru. Ternyata campnya guru tuh paling atas, ditaruhnya paling atas. Gue sempet nyasar ke kamar mandi. Gue bilang sih ibu kamar mandi coba. Gue juga nggak tahu kalau itu jalan ke arah kamar mandi gitu loh. Pas lagi gue jalan, kok tempatnya gini sih? Bukan ke situ Busil, lewat sini, tangga sini, naik lagi ke atas. Lah, guru-guru di mana? Di atas. Lah kok tadi ada yang nunjukin ke sini sih, gue bilang gitu kan. Terus nggak tahu gitu. Dah, gue naik dong ke atas. Naik ke atas. Di situ aja anak-anak udah pada ngomong, Bu, tadi di dekat kamar mandi ada monyet nggak? Nggak ada, gue bilang gitu. Yakin Bu nggak ada monyet? Nggak ada monyet. Ih ada monyet tau Bu. Gue ketawa, gue sambil gini. Monyet matanya merah kan, gue bilang gitu. Ibu, katanya langsung gitu. Kenapa? Iya matanya merah, bukan monyet, gue bilang gitu. Gue sambil bawa ransel, gue sambil itu bukan monyet, gue bilang gitu. Ibu, apa sih, gue bilang gitu. Yang bener, iya itu bukan monyet, udahlah, gue bilang gitu. Udah nggak usah diliatin. Kalau lu makin liatin, ntar dia makin jadi, gue bilang gitu. Udah terus gue naik ke atas tuh. Naik ke atas aja tuh udah serem banget gitu loh, yang bener-bener ini kanan kiri, masya Allah, gue bilang gitu kan.
udah ngelewatin ruangan kosong, camp kosong gitu. Udah tuh, gue udah diam aja. Terus pas malam pas tidur itu, jadi ada guru yang kalau tidur harus dengerin musik. Jadi kan mereka tidurnya bertiga gitu kan, yang 2 di atas, yang 1 di bawah. Nah, yang di atas ini nyetel musik, yang sebelah sini. Jadi ini deket tembok, ini pinggir tempat tidur, terus di bawah gitu. Nah, yang nyetel musik ini kan yang sebelah sini nih, yang deket tembok. Disetel tuh musiknya. Gue tuh malam udah nggak bisa tidur karena di sensor ya, udah bilang Wusil di situ ada di pojokan di kaki, jadi di dekat kaki gue udah bilang udah biarin, gak usah diliatin. Aku nggak bisa tidur, madep sono bisa. Oke. Terus gue bilang madep sana, gue bilang gitu, madep ke tembok, gue bilang. Terus Bu Silvi madep mana? Udah, nggak usah mikirin gue bilang gitu. Udah madep sana, gue bilang gitu. Udah, dia madep sana kan. Ini agak ini ya. Terus Bu Silvi madep mana? Masalahnya kalau madep kalau kemana-mana sudah terisi. Kalau gue madepnya sana, gue ngeliat jendela, dan jendela itu ada yang lihat. buka gitu. Masih ada yang lihat. Gue bilang udah nggak usah mikirin, gue udah tidur aja, gue bilang. Dan gue nggak bisa tidur karena dia ada di kaki gue gitu kan, dia di ujung kaki gue. Gue udah diam ya, gue bacain. Gue denger musik itu dong. Ya, ini orang cari gara-gara banget di nyetel musik. Itu semalaman dia nyetel musik. Begitu pagi, HP-nya itu nggak ada di orang yang di sini, yang di dekat dinding. HP-nya itu ada di sampingnya orang yang tidur di bawah. Hah? Kok bisa? Itu jadi yang berdiri di ujung kaki gue itu naik ke atas, kan atasnya nggak ada atapnya, jadi langsung genteng gitu kan, sama kasok-kasok gitu. Dia duduk tuh pas lagi tidur, dia naik tuh ke atas. Jadi dia nguncang-nguncang kaki gitu di atas. Gue diemin aja, pergi kek, bilang gitu. Nah pas lagi dia denger ada musik, dia loncat ke sono. Dan HP-nya dia mainin, dia taruh di sebelah itu. Jadi yang mindahin kan pada gini, HP saya di mana? HP saya di mana gitu dong, yang ngerasa punya HP nanya, HP saya di mana gitu. Terus, lah kok HP-nya ada di sini sih gitu. Apa kebuang gitu kan, nggak mungkin. Kalau kebuang kan berarti, kalau HP zaman dulu kan kebuka ya, kalau kebanting gitu kan baterainya pasti mencar-mencar gitu. Ya. Ini enggak, posisinya masih mulus dan musiknya mati karena baterainya habis. Coba. Sumpah itu serem banget gak sih? Nah itu kan sebenarnya serem banget. Enggak, maksudnya bisa main HP-nya. Nah itu kejadiannya pas malam pertama. Malam keduanya kan kita mau jurit malam Jumat tuh, pas banget malam Jumat gue dijemput dong maghrib, ibu ayo ke bawah. Ngapain, gue bilang gitu, kan kita mau jurit malam bu. Aduh ya gue udah males banget, gue bilang gitu kan. Gue bukan karena males kenapa-napa, turunnya itu loh jauh, turun dan naiknya itu bikin bener-bener kayak orang olahraga banget gitu loh, capek banget lah. Itu bener-bener apa sih, tempatnya tuh bener-bener ini banget deh. Lu tinggal di situ 2 hari kurus deh. Naik. Ya Allah, gue udah kayak lidi begini, gimana kurus lagi? 2 kalinya gue jajar. Waduh. Gue naik bayangin. Gue naik ke Jati Jajar yang maaf. Nah itu, gue 2 kalinya itu. Karena memang bener-bener nanjak gitu. Nah terus kan turun tuh, akhirnya gue turun. Kok suasananya udah beda, gue bilang gitu. Ini kenapa? Ada yang kesurupan? Nggak tahu bu, tadi sih ada, kata yang jemput gue gitu. Wah nggak bener nih, gue bilang gitu.
tiap camp yang gue lewatin kan udah pada mulai ngaji tuh. Aduh. Wah, gue bilang gitu. Gue udah langsung, waduh, gue bilang gitu. Gue langsung ke pendopo dong, langsung menuju pendopo. Dan itu ya ampun, itu gue baru datang aja, udah 12 orang yang surupan. 12 selos Asli. Anda. Itu 12 orang. Begitu gue nyampe, kan gue langsung nolongin yang deket sama gue ya, gue tolongin dah. Begitu udah keluar, udah sadar, langsung gue muntah-muntah gitu kan. Udah kasih minum, suruh minggir gitu. Dan itu ternyata nggak berhenti, Dli. Itu sampai jam 9 malam itu yang jadi korban sekitar 30-an anak. Ya Allah. Parah itu terparah seumur gue jadi guru di situ. Itu tuh terparah. Itu benar-benar sampai 30 lebih lah kalau nggak salah sih. Itu benar-benar pendopo tuh dari ujung ke ujung tuh udah benar-benar anak-anak kesurupan semua gitu. Itu udah, dan gue begitu udah makin banyak tenaga gue makin habis kan. Yeah. Itu gue pindah dari pasien ke satu ke pasien yang lain, itu udah gue nggak bisa berdiri gitu. Gue udah merangkak. Gue udah sampai merangkak. Gue bilang gini, minggir. Kenapa Bu? Gue udah lemas, minggir. Minggir. Gue udah itu sekarang kalau misalnya kayak yang waktu angkatannya Fadli kan gue masih kuat kan, maksudnya masih bisa megang satu masih bisa jalan gitu. Kalau ini udah nggak bisa, jadi udah benar-benar tangan gue sama dengkul gue aja yang gue pakai buat jalan. Itu udah benar-benar terakhir tuh jadi ada komunikasi gitu. Hah? Komunikasi apa? Ya itunya dengan itunya gitu. Jadi gimana? ada guru. Jadi ada anak yang katanya dia nggak tahu lari lagi gitu, nendang anaknya Om. Nendang anaknya si Om gitu kan. Nah, dia nggak mau keluar dari itu anak gitu. Terus gue bilang suruh keluar karena kuncinya ada dia, gue bilang gitu. Maksudnya Busil, kalau dia udah dikeluarin, ini yang lain sembuh, gue bilang gitu kan. Udah, yang itu keluarin dulu, gue bilang gitu. Nggak bisa Busil, udah dikeluarin, masuk lagi. Dan itu nggak cuma satu yang masuk, sampai 3 atau 4 gitu deh. Gimana? Karena berubah suaranya. Nah, ada salah satu guru itu kayak nantang. Ya. Gitu. Nantang. Tampol nih nantang. Benar itu benar. Siapa saha gitu. Nggak kenal, gue pangeran dari satu daerah gitu kan. Aduh, gue ketawa tuh gue antara takut sama ketawa, pengen geli lucu gitu ngeliatnya. Gue ketawa, terus gue bilang gini, nunduk semua, gue bilang gitu kan. Gue tiba-tiba langsung gitu, nunduk semua, gue bilang gitu. Kenapa Bu? Enggak, nunduk daripada lontar ke tepak, gue bilang gitu kan. Nunduk. Gue berasa tuh dari belakang gue loncat, set gitu. Masuklah ke si pangeran Tea. Ke guru itu. Nah itu terus tiba-tiba berubah, bukan dia lagi, bukan si pangeran itu lagi, berubah jadi sesuatu lah gitu. Akulah sang Prabu. Ya. Nah itu Arjuna, dia berubah jadi Arjuna nggak? banyak yang naksir atuh kalau Arjuna. Nah, masuk ke orang itu, terus nggak lama begitu dia loncat masuk ke situ, masuk ke orang itu, udah hilang. Habis itu semuanya langsung sembuh total, langsung bangun semua, sadar semua, melek semua, istighfar semua, gue bilang gitu kan. Terus ada istighfar, kasih minum. Itu satu kotak
yang itu air mineral itu langsung habis kan. kasih dulu gue gitu, kasih semua, udah dikasih, udah sembuh, udah hilang begitu aja, nggak ada sisa. Ada gitu ya. Bye bye. Cuma itu emang ada satu orang guru yang nanya, itu pegangannya si bapak itu ya gitu. Gue cuma nyengir, ya kali gue. Ya kali gue. Tapi itu asli bener-bener gue berasa, karena gue berasa dilompatin. Jadi gue bilang nunduk semua, gue bilang gitu, pada nunduk semua gitu. Berasa dari belakang gue ada yang set gitu, kayak ada yang loncat gitu. Gue langsung gitu. berubah nih gue bilang, bener dia udah bentuknya udah gini, udah begini. Gue bilang gitu. Udah habis dari situ udah selesai. Cuma pas lagi mau pulang besok paginya kita disuruh pulang cepet-cepet karena kitanya sih yang bikin gara-gara. Jadi ada yang nyebar garam di kamar mandi, terus pokoknya ngeganggu mereka lah. Kan itu bisa buat, maksudnya jangan deket lah. Apanya? Garam. Iya, cuma maksudnya kan kita yang datang ya, bukannya kita tinggal di situ, maksudnya gitu. Kalau selama ini kan gue bilang, pokoknya satu, jangan buang pembalut. Yang kedua, udah kalau kita udah tahu di situ ada sesuatu, udah diamin aja gitu. Maksudnya selama lu percaya Tuhan lo lebih kuat, ya udah gitu kan. Nggak usah takut sama mereka. Nah ini kayaknya emang nantang gitu loh. Sama dia dibeliin garam yang kasar itu, 1 pot gitu, terus disebarin. Nah itulah kayaknya katanya yang bikin marah tuh di sini. Iya lo, orang lagi antang-antang dikasih garam, Makanya kesian. asin nanya gitu ya. Masa dia mabok Sian. garam gitu ya. Tak tarak tak dung dung dung. Terima kasih buat yang selalu mendengarkan. Salam kos 69.